Pernahkah Anda melihat seseorang sengaja sholat dengan cara yang terlihat salah, tapi justru membuat dua ulama terkenal merasa malu dan tertunduk diam? Apa sebenarnya yang ada di balik perbuatan aneh Abu Nawas kali ini? Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu like video ini, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan kisah-kisah lucu penuh hikmah lainnya. Cerita Abu Nawas selalu punya cara unik untuk menyentil orang-orang yang merasa paling benar. Kali ini, Abu Nawas berhadapan dengan dua ulama yang terkenal pintar, tapi diam-diam menyimpan kesombongan. Namun, apa yang dilakukan Abu Nawas sungguh di luar dugaan. Tonton sampai selesai, karena pelajaran terpentingnya baru akan terungkap di akhir cerita. Di sebuah kota yang ramai dan terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, hiduplah dua orang ulama yang namanya hampir selalu disebut dalam setiap percakapan masyarakat. Jika ada orang bertanya tentang siapa yang paling pandai menjelaskan hukum agama, maka dua nama inilah yang langsung muncul di benak semua orang. Ceramah mereka selalu dipenuhi jamaah, suaranya lantang, bahasanya indah, dan penjelasannya panjang lebar. Bahkan burung yang hinggap di atap masjid seolah ikut diam mendengarkan. Setiap pekan, masjid besar di kota itu selalu penuh. Orang-orang datang lebih awal, hanya untuk mendapatkan tempat duduk di barisan depan. Ada yang membawa buku catatan tebal, ada yang membawa pena terbaik, dan ada pula yang datang hanya untuk mendengar, lalu pulang dengan perasaan bangga karena bisa berkata, "Aku tadi mendengar ceramah ulama terkenal." Suasana majelis selalu tertib, tenang, dan penuh rasa hormat. Kedua ulama itu sangat menikmati perhatian tersebut. Setiap kali mereka melangkah menuju mimbar, beberapa orang segera berdiri untuk memberi jalan. Ada yang membantu membawakan tas, ada yang merapikan alas duduk, bahkan ada yang berbisik memuji dengan suara pelan, seolah takut pujiannya terdengar oleh langit. Wajah kedua ulama itu selalu tenang, namun senyum kecil di sudut bibir mereka seakan berkata, "Kami memang pantas dihormati." Namun, tanpa disadari, pujian demi pujian mulai membentuk kebiasaan. Setiap selesai ceramah, mereka menunggu komentar jamaah. Jika ada yang berkata, "Penjelasannya sangat luar biasa," mereka mengangguk pelan. Jika ada yang berkata, "Ilmu Anda sangat tinggi," mereka tersenyum lebih lebar. Pujian itu seperti teh hangat di pagi hari, nikmat, menenangkan, dan membuat ingin terus dinikmati. Lambat laun, cara pandang mereka terhadap orang lain pun berubah. Bagi kedua ulama tersebut, banyak orang hanya dianggap sebagai pendengar setia, bukan sebagai sesama pencari ilmu. Jika ada yang bertanya dengan cara sederhana, mereka menjawab singkat. Jika ada yang bertanya dengan wajah ragu, mereka menjawab dengan nada yang terasa lebih tinggi. Seolah-olah setiap pertanyaan adalah ujian kesabaran, bukan kesempatan berbagi pemahaman. Di antara jamaah yang sering hadir, ada satu sosok yang selalu terlihat berbeda. Ia tidak datang dengan pakaian mencolok, tidak membawa buku tebal, dan tidak duduk di barisan depan. Ia lebih sering duduk di tengah, terkadang di belakang, sambil mendengarkan dengan wajah santai. Dialah Abu Nawas. Kehadirannya hampir tak pernah diperhatikan, kecuali saat ia mengangkat tangan dan bertanya. Setiap kali Abu Nawas bertanya, suasana sedikit berubah. Beberapa jamaah saling melirik, seolah berkata, "Ah, orang itu lagi." Kedua ulama pun biasanya menarik napas pendek sebelum menjawab. Bukan karena pertanyaannya sulit, melainkan karena cara bertanyanya yang terlalu polos dan kadang terdengar sederhana. Dalam hati mereka berpikir, mengapa orang seperti ini selalu ingin bertanya? Padahal, Abu Nawas tidak pernah berniat meremehkan siapapun. Ia hanya ingin memahami, ingin belajar, dan ingin melihat bagaimana ilmu disampaikan dengan hati. Namun bagi dua ulama tersebut, Abu Nawas hanyalah bagian kecil dari kerumunan besar yang selalu memuji mereka. Tak lebih, tak kurang. Begitulah keseharian di kota itu. Dua ulama yang selalu dipuji, majelis yang selalu penuh, dan Abu Nawas yang diam-diam memperhatikan. Belum ada yang menyadari bahwa di balik sikap santainya, Abu Nawas sedang menimbang sesuatu. Ia melihat bukan hanya kata-kata yang keluar dari lisan, tetapi juga sikap yang tumbuh di dalam dada. Dan dari sinilah, sebuah kisah yang tak terduga perlahan mulai bergerak menuju bab berikutnya. Hari-hari berikutnya, Abu Nawas tetap datang ke majelis ilmu seperti biasa. Ia tidak pernah absen, meski tahu dirinya bukan siapa-siapa di mata kebanyakan orang. Setiap kali melangkah masuk ke masjid, ia selalu memberi salam dengan suara ringan, lalu mencari tempat duduk yang tidak menghalangi siapapun. Kadang ia duduk bersila, kadang bersandar pelan pada tiang, sambil mendengarkan ceramah dengan penuh perhatian.
Abu Nawas memiliki kebiasaan yang membuat sebagian jamaah mengernyitkan dahi. Ia sering tersenyum sendiri saat mendengar penjelasan yang menurutnya menarik. Bukan karena mengejek, melainkan karena ia menikmati cara berpikir yang berbeda. Namun, dari kejauhan, senyum itu terlihat seperti orang yang tidak serius. Beberapa orang mulai berbisik, menilai tanpa benar-benar memahami. Ketika sesi tanya-jawab dibuka, Abu Nawas hampir selalu mengangkat tangan. Pertanyaannya sederhana, bahasanya lugas, bahkan kadang terdengar terlalu ringan untuk sebuah majelis besar. Mengapa kita sering sibuk menilai orang lain saat ibadah? Atau, apakah niat bisa berubah tanpa kita sadari? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat suasana hening sejenak. Sayangnya, dua ulama tersebut tidak menyambut pertanyaan itu dengan antusias. Salah satu dari mereka menjawab dengan nada datar, seolah sedang menjelaskan sesuatu yang sudah seharusnya dipahami semua orang. Ulama yang satunya hanya mengangguk, lalu melanjutkan ceramah tanpa menoleh lagi ke arah Abu Nawas. Beberapa jamaah tertawa kecil, merasa pertanyaan itu terlalu polos. Abu Nawas tidak tersinggung. Ia hanya mengangguk pelan, seakan berkata dalam hati, "Baik, aku sudah mendengar jawabannya." Ia tetap duduk tenang, tidak membantah, tidak pula berusaha menjelaskan maksud sebenarnya dari pertanyaannya. Bagi Abu Nawas, belajar bukan soal terlihat pintar, tetapi soal memahami makna. Namun, sikap santainya justru membuat sebagian orang semakin meremehkannya. Ada yang berbisik, dia itu datang hanya untuk bertanya hal-hal aneh. Ada pula yang berkata, sepertinya dia tidak paham ilmu tinggi. Bisikan itu tidak pernah sampai ke telinga Abu Nawas secara langsung, tetapi suasana di sekitarnya sudah cukup menjelaskan. Suatu hari, setelah majelis selesai, Abu Nawas berjalan melewati dua ulama yang sedang berbincang dengan beberapa jamaah terdekat. Tanpa sengaja, ia mendengar salah satu ulama berkata, "Orang seperti itu seharusnya lebih banyak mendengar daripada bertanya." Kalimat itu diucapkan dengan nada pelan, namun cukup jelas untuk dimengerti. Abu Nawas berhenti sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia tidak marah, tidak pula kecewa. Justru di saat itulah ia semakin yakin bahwa ada sesuatu yang perlu diingatkan. Bukan dengan kata-kata panjang, bukan dengan perdebatan, melainkan dengan cara yang membuat orang berpikir sendiri. Sejak hari itu, Abu Nawas mulai memperhatikan lebih detail. Ia melihat bagaimana dua ulama tersebut lebih ramah kepada jamaah yang memuji mereka. Ia melihat bagaimana jawaban menjadi lebih panjang jika yang bertanya adalah orang terpandang. Semua itu ia simpan dalam ingatan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memahami. Meski sering diremehkan, Abu Nawas tetap rendah hati. Ia membantu merapikan tikar setelah majelis selesai, menyapa penjaga masjid, dan berbincang ringan dengan jamaah biasa. Disitulah letak keunikannya. Ia tidak mengejar pengakuan, tidak pula mencari perhatian. Ia hanya berjalan mengikuti keyakinannya sendiri. Di mata banyak orang, Abu Nawas hanyalah sosok sederhana yang terlalu banyak bertanya. Namun, di balik kesederhanaan itu, pikirannya terus bekerja. Ia menunggu waktu yang tepat, saat sebuah pelajaran bisa disampaikan tanpa menyakiti, tanpa menyinggung, dan tanpa suara tinggi. Karena baginya, pelajaran terbaik adalah yang membuat orang tersenyum, lalu merenung. Dan tanpa disadari siapapun, sikap meremehkan itulah yang perlahan membuka jalan menuju peristiwa tak terduga di hari-hari berikutnya. Suatu sore yang cerah, setelah majelis ilmu selesai lebih cepat dari biasanya, suasana masjid mulai lengang. Jamaah pulang satu persatu, menyisakan beberapa orang yang masih berbincang ringan. Dua ulama itu duduk di dekat mimbar, membicarakan jadwal kegiatan berikutnya. Wajah mereka tampak puas, seolah hari itu berjalan sesuai harapan. Di tengah obrolan tersebut, salah satu ulama melirik ke arah Abu Nawas yang sedang merapikan alas duduk di sudut masjid. Dengan suara pelan namun jelas, ia berkata kepada rekannya, "Orang itu selalu hadir, tapi sepertinya masih banyak yang belum ia pahami." Ulama yang satunya mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. Dari senyum itulah muncul sebuah gagasan. Bukan gagasan buruk, tetapi lebih kepada keinginan untuk menunjukkan keunggulan diri. Mereka sepakat untuk mengundang Abu Nawas sholat berjamaah bersama pada waktu maghrib nanti. Undangan itu terdengar sederhana, bahkan terkesan ramah, namun di baliknya tersimpan niat untuk membuktikan sesuatu. Salah satu ulama mendekati Abu Nawas dan berkata dengan nada sopan, "Nanti maghrib, sholatlah bersama kami di saf depan." Abu Nawas terkejut sejenak, lalu mengangguk sambil tersenyum. Dengan senang hati, jawabnya singkat, tak ada rasa curiga di wajahnya,
Hanya ketenangan seperti biasa. Berita tentang undangan itu cepat menyebar di antara jamaah yang masih berada di masjid. Beberapa orang saling berbisik, merasa penasaran. Mereka tahu dua ulama tersebut sangat menjaga posisi dan tata cara sholat berjamaah. Mengajak Abu Nawas ke saf depan tentu bukan hal biasa. Rasa ingin tahu pun mulai tumbuh. Menjelang waktu maghrib, masjid kembali ramai. Jamaah berdatangan lebih banyak dari biasanya, seolah ada sesuatu yang ingin disaksikan. Abu Nawas datang seperti biasa, tanpa persiapan khusus. Ia hanya berwudu dengan tenang, lalu duduk menunggu adzan sambil memandang ke arah mihrab. Saat adzan berkumandang, suasana berubah khusyuk. Jamaah berdiri rapi, dan dua ulama itu mengambil posisi di saf depan. Abu Nawas dipanggil dengan isyarat tangan agar berdiri di samping mereka. Beberapa jamaah terlihat saling melirik, ada yang menahan senyum, ada pula yang menegakkan badan, siap memperhatikan. Bagi dua ulama tersebut, ini adalah kesempatan untuk menunjukkan tata cara sholat yang menurut mereka paling tepat. Dalam hati, mereka berharap Abu Nawas bisa belajar dengan melihat langsung. Mereka merasa posisi itu pantas bagi orang yang ingin memperbaiki diri. Sementara itu, Abu Nawas berdiri dengan sikap santai. Ia tidak terlihat gugup, tidak pula canggung. Ia menyesuaikan posisi kakinya, merapikan pakaian, lalu menatap ke depan. Sekilas, ia tampak seperti jamaah biasa, tak ada yang istimewa. Namun di balik ketenangan itu, pikirannya sedang menyusun sesuatu dengan sangat hati-hati. Imam pun maju dan mengucap niat. Sholat berjamaah akan segera dimulai. Jamaah di belakang terlihat lebih fokus dari biasanya. Ada rasa penasaran yang sulit disembunyikan. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi firasat mengatakan bahwa momen ini tidak akan berjalan seperti sholat berjamaah pada umumnya. Abu Nawas menarik napas pelan. Ia menundukkan pandangan, lalu berdiri tegak. Dalam hatinya, ia tidak berniat membuat keributan atau menarik perhatian. Ia hanya ingin melihat sejauh mana manusia bisa tetap rendah hati ketika merasa paling benar. Dan tepat saat imam mengangkat tangan untuk takbir, suasana masjid terasa berbeda. Bukan karena suara, bukan karena gerakan, melainkan karena harapan yang diam-diam menggantung di udara. Semua orang bersiap, tanpa sadar, bahwa sholat berjamaah kali ini akan menjadi awal dari sebuah pelajaran yang tak terlupakan. Takbir pertama menggema di dalam masjid. Suaranya tenang, teratur, dan diikuti oleh seluruh jamaah. Saf depan berdiri rapi, termasuk dua ulama yang tampak sangat percaya diri, serta Abu Nawas yang berdiri di antara mereka dengan wajah datar dan sikap santai. Pada detik-detik awal, tidak ada yang terlihat aneh. Semua berjalan seperti sholat berjamaah pada umumnya. Namun keanehan mulai terasa ketika gerakan pertama dilakukan. Saat jamaah mengangkat tangan untuk takbir, Abu Nawas sedikit terlambat. Bukan keterlaluan, hanya selisih beberapa detik. Tapi bagi mata yang terbiasa mengamati, keterlambatan kecil itu cukup mencolok. Salah satu ulama melirik ke samping dengan sudut mata, lalu kembali menatap ke depan. Ketika imam mulai membaca bacaan, Abu Nawas berdiri dengan posisi yang tampak sedikit berbeda. Kepalanya tidak terlalu menunduk, pandangannya lurus ke depan, seolah sedang memikirkan sesuatu. Tangannya terlipat rapi, tetapi letaknya sedikit lebih rendah dari kebiasaan kebanyakan orang. Tidak salah, namun terasa tidak biasa. Pada gerakan rukuk, kejanggalan itu semakin jelas. Abu Nawas rukuk dengan sangat tenang, bahkan terlalu tenang. Ia bergerak lebih lambat dari imam, seperti orang yang sedang menghitung setiap gerakan. Jamaah di belakang mulai memperhatikan. Beberapa orang mencondongkan badan sedikit, mencoba memastikan apa yang sedang terjadi. Salah satu ulama kembali melirik. Kali ini lebih lama. Alisnya sedikit berkerut, bukan karena marah, melainkan karena heran. Mengapa gerakannya seperti itu? Pikirnya. Ia mencoba tetap fokus, namun matanya beberapa kali kembali mengarah ke Abu Nawas. Saat berdiri dari rukuk, Abu Nawas bangkit dengan gerakan yang terasa tertunda. Tidak terburu-buru, tidak pula ceroboh. Gerakannya seperti orang yang sengaja memperlambat waktu. Bagi sebagian jamaah, pemandangan itu cukup menggelitik. Ada yang menahan senyum, ada pula yang mulai merasa tidak nyaman. Memasuki sujud pertama, suasana semakin tegang. Abu Nawas turun ke lantai dengan posisi yang terlihat rapi, tetapi jeda waktunya kembali berbeda. Ia sampai di posisi sujud ketika sebagian jamaah sudah hampir bangkit.
Perbedaan kecil itu membuat dua ulama di sampingnya semakin sulit berkonsentrasi. Dalam hati mereka mulai muncul kegelisahan. Bukan karena gerakan itu sepenuhnya keliru, melainkan karena perhatian mereka teralihkan. Mereka tidak lagi sepenuhnya mengikuti bacaan imam. Pikiran mereka terpecah antara ibadah dan rasa ingin tahu terhadap sikap Abu Nawas. Di saf belakang, jamaah mulai berbisik dalam hati. Tidak ada suara, tidak ada tawa, hanya ekspresi wajah yang saling bertukar makna. Beberapa orang mengangkat alis, beberapa lainnya menunduk lebih dalam, berusaha tetap fokus. Namun rasa penasaran sulit dihindari. Pada duduk di antara dua sujud, Abu Nawas kembali bergerak dengan ritme yang tidak biasa. Ia duduk lebih lama, seolah memberi waktu bagi dirinya sendiri untuk berpikir. Tangannya bertumpu dengan santai, wajahnya tetap tenang. Tidak ada raut gugup, tidak ada tanda panik. Justru ketenangan itulah yang membuat situasi terasa semakin aneh. Dua ulama kini benar-benar gelisah. Mereka menyadari bahwa perhatian mereka sudah tidak utuh. Setiap gerakan Abu Nawas seperti menarik pandangan mereka tanpa izin. Mereka mencoba mengembalikan fokus, namun selalu gagal. Ada rasa ingin menegur, tapi sholat belum selesai. Saat rakaat demi rakaat berlalu, keanehan itu terus berlanjut. Tidak ada satupun gerakan yang berlebihan. Tidak ada suara yang mengganggu, dan tidak ada sikap yang jelas-jelas keliru. Namun keseluruhan rangkaian itu terasa janggal, seperti lagu yang nadanya benar tetapi temponya berbeda. Abu Nawas tetap konsisten. Ia bergerak dengan cara yang sama dari awal hingga akhir. Seolah ia sedang memainkan peran dalam sebuah pertunjukan sunyi. Bagi yang memperhatikan, jelas terlihat bahwa keanehan ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang disengaja. Menjelang salam terakhir, suasana masjid terasa sangat hening. Tidak ada yang berani bergerak lebih cepat atau lebih lambat. Semua mata, meski tertunduk, seakan tertuju pada satu hal yang sama. Solat berjamaah kali ini terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Dan ketika imam mengucapkan salam penutup, sebuah keheningan aneh menggantung di udara. Tidak ada yang langsung bergerak, tidak ada yang segera berdiri. Semua orang seolah menunggu sesuatu. Sesuatu yang mereka tahu akan terjadi, tetapi belum mereka pahami sepenuhnya. Abu Nawas tetap duduk dengan tenang, seolah solat barusan hanyalah awal dari sebuah pelajaran yang baru saja dimulai. Setelah salam terakhir diucapkan, jamaah masih duduk dalam posisi semula. Biasanya, sebagian orang langsung berdoa, sebagian lain merapikan pakaian, dan beberapa segera berdiri. Namun kali ini berbeda. Suasana masjid terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah semua orang sepakat untuk menunggu, meski tidak tahu apa yang ditunggu. Dua ulama yang sejak awal berdiri di saf depan kini tampak kaku. Mereka tetap menundukkan kepala, namun pikiran mereka jelas belum kembali sepenuhnya. Ada rasa mengganjal yang sulit dijelaskan. Solat telah selesai, tetapi kegelisahan belum juga pergi. Sementara itu, Abu Nawas duduk dengan posisi yang sangat santai. Punggungnya tegak, tangannya diletakkan di atas lutut, dan wajahnya menampilkan senyum tipis yang sulit ditebak maknanya. Senyum itu bukan senyum mengejek, bukan pula senyum bangga. Lebih mirip senyum orang yang baru saja memastikan sesuatu dalam pikirannya. Beberapa jamaah di belakang mulai mencuri pandang. Mereka melihat Abu Nawas dari balik bahu orang di depannya. Ada yang mengernyitkan dahi, ada yang menahan senyum, dan ada pula yang menatap dengan penuh rasa ingin tahu. Tidak ada yang berani berbicara. Keheningan terasa lebih kuat daripada suara apapun. Dua ulama akhirnya saling melirik. Tatapan mereka bertemu sesaat, lalu segera dialihkan kembali ke depan. Tidak ada kata-kata, hanya bahasa tubuh yang berbicara. Keduanya merasa ada yang tidak beres, namun sulit menentukan apa sebenarnya. Salah satu ulama berdehem pelan, lalu menggerakkan tangan seolah ingin berdiri. Namun ia kembali duduk, seakan masih ragu. Ulama yang satunya menghela napas pendek. Mereka terbiasa menjadi pusat perhatian, tetapi kali ini perhatian itu terasa berbeda. Bukan pujian yang mereka terima, melainkan rasa penasaran yang mengganggu. Abu Nawas tetap diam. Senyum kecilnya tidak berubah. Ia tidak berusaha membuka pembicaraan, tidak pula mencari perhatian. Justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin canggung. Seolah ia sedang menunggu reaksi, bukan menciptakannya. Beberapa jamaah mulai berdoa dengan suara sangat pelan. Ada pula yang menggerakkan bibir tanpa suara. Namun fokus mereka tidak sepenuhnya pada doa. Pikiran mereka masih tertinggal pada solat barusan.
Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa suasananya terasa begitu berbeda? Dua ulama akhirnya berdiri, diikuti oleh sebagian jamaah. Namun langkah mereka tidak secepat biasanya. Mereka menata kembali jubah dan sorban dengan gerakan yang lebih hati-hati, seolah ingin memastikan semuanya kembali rapi. Mata mereka sesekali melirik ke arah Abu Nawas yang masih duduk tenang. Saat sebagian jamaah mulai keluar masjid, bisik-bisik kecil mulai terdengar di luar. Bukan bisikan keras, hanya suara penasaran yang tak tertahan. "Tadi terasa aneh, ya?" kata seseorang. Yang lain menjawab dengan anggukan pelan. Tidak ada yang berani menyimpulkan apapun. Abu Nawas akhirnya berdiri. Ia merapikan pakaiannya dengan santai, lalu melangkah perlahan ke arah pintu masjid. Senyumnya masih ada, namun kini terlihat lebih lembut. Ia menyapa beberapa jamaah dengan anggukan kecil, seolah tidak terjadi apa-apa. Dua ulama memperhatikan langkahnya. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata terasa tertahan di tenggorokan. Ada rasa ingin menegur, ada pula rasa ingin bertanya. Namun ego dan kebiasaan menahan mereka untuk langsung berbicara. Ketika Abu Nawas hampir keluar dari masjid, salah satu ulama membuka mulut, namun kembali menutupnya. Ia memandang rekannya, lalu menggeleng pelan. "Bukan sekarang," pikirnya. Namun di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Solat barusan telah meninggalkan jejak yang tidak mudah dihapus. Malam itu, masjid kembali sepi. Namun perasaan yang tertinggal di dalamnya tidak ikut menghilang. Senyum Abu Nawas yang sederhana, tenang, dan tidak biasa terus terbayang di benak banyak orang. Sebuah senyum yang seolah berkata, "Ada pelajaran di balik semua ini, jika kalian mau melihatnya." Dan dari sanalah, benih peristiwa berikutnya mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Malam semakin larut, namun halaman masjid belum sepenuhnya kosong. Beberapa jamaah masih berbincang ringan di bawah cahaya lampu, sementara dua ulama itu berdiri di dekat pilar besar, seolah menunggu waktu yang tepat untuk melangkah. Biasanya, setelah sholat, mereka langsung dikerumuni orang-orang yang ingin bertanya atau sekadar memberi salam. Tapi malam ini, suasananya berbeda. Abu Nawas belum pergi jauh. Ia berdiri di serambi masjid, memandangi langit malam dengan ekspresi tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa, ia menghirup udara dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Sikapnya membuat dua ulama itu semakin gelisah. Tidak ada tanda rasa bersalah, tidak ada pula sikap defensif. Justru ketenangan itu terasa seperti pertanyaan tanpa kata. Akhirnya, salah satu ulama melangkah mendekat. Langkahnya mantap, namun raut wajahnya tidak seyakinnya biasanya. "Abu Nawas," panggilnya dengan suara datar. Abu Nawas menoleh dan tersenyum ramah, seperti menyambut tetangga lama. "Ya, Tuan Guru," jawab Abu Nawas sopan. Ulama itu terdiam sejenak. Ia tampak mencari kata yang tepat. "Solat tadi terasa berbeda," ujarnya akhirnya. Kalimat itu terdengar sederhana, namun syarat makna. Ulama yang satunya ikut mendekat, berdiri di samping rekannya, menyimak dengan wajah serius. Abu Nawas mengangguk pelan. "Benarkah?" katanya ringan, seolah pertanyaan itu bukan hal besar. Nada suaranya tenang, tidak menantang, dan tidak pula merendahkan. Justru ketenangan itulah yang membuat dua ulama semakin sulit membaca maksudnya. "Kami memperhatikan gerakanmu," lanjut salah satu ulama. "Tidak salah, tetapi tidak seperti biasanya." Ia berhenti di tengah kalimat, seakan tidak ingin terdengar menuduh. Dalam hatinya, ada pergulatan antara ingin menegur dan ingin memahami. Abu Nawas kembali tersenyum. "Saya hanya melakukan apa yang saya pahami," jawabnya singkat. Ia tidak menjelaskan lebih jauh. Jawaban itu membuat suasana kembali hening. Tidak ada bantahan, tidak ada pembelaan. Hanya pernyataan sederhana yang justru memancing lebih banyak pertanyaan. Beberapa jamaah yang masih berada di sekitar serambi mulai melambatkan langkah. Mereka tidak mendekat, tetapi cukup dekat untuk merasakan ketegangan halus yang menggantung di udara. Semua orang bisa merasakan bahwa percakapan ini bukan percakapan biasa. Ulama yang satunya akhirnya angkat bicara. "Abu Nawas," katanya dengan suara lebih pelan, "engkau selalu hadir di majelis, selalu bertanya. Tapi malam ini, seolah engkau ingin menyampaikan sesuatu." Kalimat itu keluar tanpa nada marah, lebih seperti pengakuan jujur. Abu Nawas menatap mereka bergantian. Tatapannya lembut, tidak tajam. "Mungkin," katanya pelan, "atau mungkin hanya ingin belajar,
Seperti biasa. Ia tertawa kecil, bukan untuk meremehkan, melainkan untuk mencairkan suasana. Tawa kecil itu justru membuat dua ulama terdiam. Mereka sadar, selama ini mereka terbiasa memberi jawaban, bukan menerima kesunyian. Kini, kesunyian itulah yang memaksa mereka berpikir. Mengapa mereka begitu terganggu oleh sesuatu yang sebenarnya tidak melanggar apapun? Salah satu ulama menghela napas panjang. Entah mengapa, kami sulit berkonsentrasi tadi, ujarnya jujur. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa rencana. Ia sendiri terkejut telah mengatakannya. Ulama yang satunya menoleh cepat, lalu mengangguk pelan, mengakui hal yang sama. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya kembali. Kadang, katanya perlahan, yang membuat kita sulit fokus bukanlah kesalahan besar, melainkan hal kecil yang kita perhatikan terlalu lama. Kalimat itu menggantung di udara. Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada contoh. Namun maknanya terasa cukup dalam untuk membuat dua ulama saling berpandangan. Ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam pikiran mereka, meski belum sepenuhnya jelas bentuknya. Malam semakin sunyi. Jamaah terakhir pun mulai meninggalkan masjid. Di serambi itu, tiga sosok berdiri dalam keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan keheningan canggung, melainkan keheningan yang penuh tanda tanya. Dua ulama menyadari satu hal penting. Abu Nawas tidak sedang menantang, apalagi meremehkan. Ia sedang membuka pintu menuju sebuah pemahaman yang selama ini tertutup oleh kebiasaan dan rasa paling benar. Namun apa sebenarnya maksud Abu Nawas? Pertanyaan itu belum terjawab malam itu. Dan justru karena belum terjawab, rasa penasaran mereka semakin besar, membawa kisah ini perlahan menuju titik penentuan yang tak bisa dihindari. Udara malam terasa lebih dingin, namun percakapan di serambi masjid justru semakin hangat. Dua ulama berdiri berhadapan dengan Abu Nawas, kali ini tanpa jarak, tanpa mimbar, tanpa jamaah yang mengelilingi. Hanya tiga orang yang berdiri sejajar, seolah kedudukan mereka disamakan oleh keadaan. Salah satu ulama memecah keheningan. Abu Nawas, katanya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, jika engkau memang ingin menyampaikan sesuatu, katakanlah dengan jelas. Nada bicaranya tidak lagi menggurui. Ada rasa ingin tahu yang tulus di dalamnya. Abu Nawas tersenyum tipis. Ia mengusap janggutnya sebentar, lalu mengangguk. Baik, katanya pelan. Namun izinkan saya bertanya lebih dulu. Kedua ulama saling pandang, lalu mengangguk. Mereka tahu, pertanyaan dari Abu Nawas jarang datang tanpa tujuan. Tadi, saat sholat, lanjut Abu Nawas, apakah kalian merasa benar-benar tenang? Pertanyaan itu sederhana, tidak menyudutkan, namun cukup membuat keduanya terdiam. Mereka tidak langsung menjawab. Kejujuran menuntut waktu. Akhirnya, salah satu ulama menghela napas dan berkata, tidak sepenuhnya. Jawaban itu diikuti anggukan pelan dari ulama yang satunya. Mengakui hal tersebut bukan perkara mudah. Namun malam itu mereka memilih jujur. Abu Nawas kembali tersenyum. Itulah jawabannya, ujarnya singkat. Kalimat itu terdengar ringan, tetapi maknanya terasa berat. Kedua ulama mengernyit, belum sepenuhnya memahami maksudnya. Abu Nawas melanjutkan dengan suara tenang. Saya tidak mengubah apapun untuk mempermainkan keadaan. Saya hanya ingin tahu, apakah perhatian kita masih tertuju pada tujuan utama, atau sudah berpindah ke hal lain. Ia berhenti sejenak, memberi ruang bagi kata-katanya untuk meresap. Salah satu ulama tampak menelan ludah. Maksudmu, katanya perlahan, engkau sengaja melakukannya. Tidak ada nada marah, hanya rasa terkejut yang bercampur dengan kesadaran. Abu Nawas mengangguk. Saya sengaja, katanya jujur. Bukan untuk menantang, bukan pula untuk mempermalukan. Saya hanya ingin menguji, termasuk diri saya sendiri. Ia tertawa kecil, seolah ingin menegaskan bahwa ia tidak menempatkan dirinya di atas siapapun. Kedua ulama terdiam. Dalam benak mereka, berbagai potongan kejadian mulai tersusun. Tatapan mata, gerakan kecil, dan kegelisahan yang mereka rasakan kini menemukan bentuknya. Mereka menyadari bahwa selama sholat, perhatian mereka lebih banyak tertarik pada sesuatu yang berada di samping, bukan pada yang seharusnya dihadapkan. Ilmu, lanjut Abu Nawas, bisa membuat kita dipercaya. Tapi kepercayaan itu bisa berubah menjadi beban jika tidak dijaga dengan rendah hati. Ucapannya mengalir tanpa tekanan, namun setiap kata terasa tepat sasaran. Salah satu ulama tersenyum pahit.
Kami terlalu terbiasa diperhatikan, katanya lirih. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan. Ulama yang satunya mengangguk, lalu berkata, dan terlalu jarang memperhatikan diri sendiri. Abu Nawas mengangkat bahu ringan. Saya pun tidak berbeda, ujarnya santai. Itulah mengapa saya memilih cara yang mungkin terlihat aneh. Ia tersenyum lebih lebar, sedikit kocak, namun tetap sopan. Humor kecil itu mencairkan suasana yang sempat tegang. Kedua ulama akhirnya tertawa kecil. Bukan tawa mengejek, melainkan tawa orang yang baru menyadari kekeliruan dirinya sendiri. Rasa berat di dada mereka perlahan mengendur. Tidak ada lagi jarak yang kaku, hanya ada percakapan yang jujur. Engkau mengingatkan kami dengan cara yang tidak biasa, kata salah satu ulama. Namun justru karena itu, kami tidak bisa mengabaikannya. Nada suaranya penuh penghargaan, bukan pembelaan diri. Abu Nawas menunduk sopan. Saya percaya, katanya pelan, bahwa pelajaran yang disampaikan tanpa suara keras akan lebih lama tinggal di hati. Ia menatap masjid yang kini mulai gelap, seolah mengakhiri pembicaraan. Malam itu, tidak ada ceramah panjang, tidak ada perdebatan, dan tidak ada siapa yang merasa menang atau kalah. Yang ada hanyalah kesadaran baru, tumbuh perlahan di antara tiga orang yang sebelumnya berdiri di posisi berbeda. Dua ulama pulang dengan langkah lebih ringan, membawa sesuatu yang lebih berharga daripada pujian, kesempatan untuk memperbaiki diri. Sementara Abu Nawas melangkah pergi dengan senyum yang sama seperti sebelumnya, sederhana, tenang, dan penuh makna. Namun kisah ini belum benar-benar berakhir. Karena perubahan sejati baru akan terlihat ketika hari esok tiba, dan sikap mulai berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pagi hari datang dengan suasana yang berbeda. Matahari terbit seperti biasa, burung berkicau seperti biasa, dan masjid kembali membuka pintunya seperti biasa. Namun bagi dua ulama itu, hari ini terasa tidak sama. Ada sesuatu yang tertinggal dari malam sebelumnya, sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Ketika waktu sholat subuh tiba, kedua ulama datang lebih awal. Bukan untuk berdiri paling depan, melainkan untuk menata sajadah bersama penjaga masjid. Gerakan mereka pelan, tanpa banyak bicara. Beberapa jamaah memperhatikan dengan heran, namun tidak ada yang berani bertanya. Ada perubahan sikap yang terasa jelas, meski belum bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sholat subuh berlangsung khusyuk. Kali ini, kedua ulama benar-benar menundukkan pandangan. Tidak ada lirikan ke samping, tidak ada perhatian berlebih pada sekitar. Seusai sholat, mereka duduk lebih lama dari biasanya, berdoa dengan wajah tenang. Beberapa jamaah merasakan suasana yang lebih hangat, seolah masjid dipenuhi ketulusan yang baru. Setelah matahari mulai naik, majelis ilmu kembali digelar. Jamaah berkumpul seperti biasa, namun cara dua ulama menyampaikan ilmu terasa berbeda. Nada suara mereka lebih lembut, pilihan kata mereka lebih sederhana. Mereka tidak lagi berdiri terlalu tinggi di mimbar, bahkan sesekali duduk sejajar dengan jamaah. Ketika sesi tanya jawab dibuka, seorang jamaah biasa mengangkat tangan dengan ragu. Pertanyaannya sederhana, bahkan terdengar sepele bagi sebagian orang. Namun kali ini, kedua ulama mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tidak memotong, tidak menghela napas, dan tidak tersenyum sinis. Mereka menjawab dengan sabar, seolah setiap pertanyaan adalah hal yang penting. Di sudut majelis, Abu Nawas duduk seperti biasa, tidak di depan, tidak di tengah perhatian. Ia mendengarkan sambil tersenyum kecil. Melihat perubahan itu, ia tidak berkata apa-apa. Baginya, perubahan sikap lebih berharga daripada pengakuan lisan. Suatu ketika, salah satu ulama menoleh ke arah Abu Nawas dan berkata di hadapan jamaah, "Hari ini, kita diingatkan bahwa belajar tidak mengenal posisi." Kalimat itu sederhana, namun cukup membuat jamaah terdiam sejenak. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada cerita malam sebelumnya. Namun maknanya terasa jelas. Ulama yang satunya menambahkan, "Jika hati kita sibuk merasa paling benar, maka ilmu hanya akan berhenti di kepala." Beberapa jamaah mengangguk pelan. Mereka merasakan ketulusan dalam ucapan tersebut. Setelah majelis selesai, suasana terasa lebih ringan. Jamaah tidak lagi berdesakan memberi pujian. Sebaliknya, mereka saling berbincang, tertawa kecil, dan berbagi cerita. Masjid terasa lebih hidup, bukan karena suara keras, tetapi karena kehangatan yang mengalir di antara orang-orangnya. Abu Nawas bangkit dan hendak pergi seperti biasa. Namun kali ini, dua ulama mendekatinya.
Tidak ada sorotan berlebihan, tidak ada kerumunan. Salah satu dari mereka berkata dengan senyum tulus, "Terima kasih atas pelajaran yang tidak tertulis." Abu Nawas tertawa kecil. "Saya hanya membantu mengingatkan," jawabnya santai. "Kadang, cermin tidak berbicara, tapi cukup memantulkan." Jawaban itu membuat ketiganya tersenyum bersama. Sejak hari itu, perubahan di kota tersebut semakin terasa. Majelis ilmu menjadi ruang belajar bersama, bukan panggung satu arah. Orang-orang merasa lebih berani bertanya, dan para penjawab lebih siap mendengarkan. Tidak ada lagi jarak tinggi antara yang dianggap pintar dan yang dianggap biasa. Nama Abu Nawas tetap tidak disebut-sebut secara berlebihan. Ia tetap berjalan seperti biasa, berpakaian sederhana, dan duduk di tempat yang sama. Namun banyak orang mulai memahami satu hal, kebijaksanaan tidak selalu datang dari suara paling lantang. Dan dua ulama itu pun tetap dihormati, bahkan lebih dari sebelumnya. Bukan karena mereka terlihat paling tahu, tetapi karena mereka berani merendahkan hati. Mereka belajar bahwa menjaga sikap adalah bagian dari menjaga ilmu itu sendiri. Kisah ini pun menyebar dari mulut ke mulut, bukan sebagai cerita tentang siapa yang salah atau siapa yang benar, melainkan sebagai pengingat bahwa dalam setiap ibadah dan pencarian ilmu, hati adalah arah utama. Abu Nawas menghilang di balik keramaian kota, meninggalkan satu pelajaran sederhana namun mendalam. Ilmu akan bercahaya ketika disertai kerendahan hati, dan kebijaksanaan sejati lahir saat kita berhenti merasa paling benar. Dan dari sanalah, kisah ini menemukan akhirnya, tenang, hangat, dan penuh makna. Dari kisah Abu Nawas ini, kita belajar bahwa kesombongan bisa membuat ibadah kehilangan makna. Terkadang, pelajaran paling dalam datang dari orang yang terlihat paling sederhana. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya.